Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 11 April. 1. Santo Stanislaus, uskup dan martir. Santo Stanislaus lahir di Szczepanow, Polandia Selatan pada tanggal 26 Juli tahun 1030. Ketika itu ibu bapaknya sudah memasuki usia senja. Boleh dikatakan Stanislaus adalah hadiah Allah kepada kedua orang tuanya yang tidak kunjung putus berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Ibu bapaknya mempersembahkan kembali dia kepada Allah yang telah mengabulkan permohonan mereka. Ketika meningkat remaja, Stanislaus ternyata menunjukkan kepintaran yang luar biasa. Cita-cita hidupnya hanya satu, yakni menjadi abdi Allah sebagai seorang rahib. Cita-cita luhur ini baru terwujud setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Sebagai anak tunggal, ia tidak mempunyai suatu keterikatan kepada siapapun. Ia melepaskan segala-galanya, termasuk harta warisan orang tuanya, lalu memasuki pendidikan imamat. Ia ditabiskan menjadi imam setelah menyelesaikan studinya di Gniezno, Polandia Barat. Dalam karyanya ia terkenal sebagai pengkhotbah ulung di Katedral Krakow. Kerajinan, kesalehan dan kepandaiannya membuat dia sangat berpengaruh di seluruh keuskupan Krakow dan kerajaan Polandia. Akhirnya pada tahun 1072, ia ditabiskan menjadi uskup di kota Krakow atas restu Paus Alexander II tahun 1061 sampai tahun 1073. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Polandia dikuasai oleh Raja Boleslaus tahun 1058 sampai tahun 1079, seorang raja yang cakap tetapi sombong dan cabul. Nafsu kuasanya yang besar mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji di hadapan mata rakyatnya. Ia menikahi dengan paksa istri seorang prajuritnya. Perbuatan ini merupakan contoh yang sangat buruk bagi seluruh rakyat. Mendengar berita itu, Uskup Stanislaus segera berangkat ke istana untuk menegur raja. Karena Boleslaus tidak peduli akan tegurannya, ia mengekskomunikasi Boleslaus dari gereja. Tindakan ekskomunikasi ini pun tidak dihiraukan. Boleslaus tetap masuk ke gereja untuk mengikuti kurban misa seperti sedia kala. Pada suatu ketika, ia mengikuti perayaan misa kudus di gereja katedral. Ketika pemimpin misa itu melihat Boleslaus ikut serta dalam perayaan itu, ia segera menghentikan perayaan dan meninggalkan altar. Boleslaus marah dan dengan pengawal-pengawalnya segera mencari Uskup Stanislaus yang mengekskomunikasinya. Mereka menemukan dia di kapelnya. Stanislaus yang sedang merayakan misa pada saat itu ditangkap dan dibunuh dengan kejam. Peristiwa naas ini terjadi pada tahun 1097. Stanislaus dikuburkan di sebuah kapela dan pada tahun 1088 dipindahkan di gereja katedral Krakow. Ia digelari kudus oleh Sri Paus Innocentius keempat tahun 1243 sampai tahun 1254 pada tahun 1523. 2. Santo George Gersave OSB, martir. Sewaktu masa mudanya, George terkenal sebagai anggota pembajak laut pimpinan Francis Drake. Namun ia kemudian bertobat dan menjadi imam. Ia dihukum mati karena melayani umat di Inggris. George meninggal dunia pada tahun 1608. Santo Stanislaus dan Santo George Gersave, doakanlah kami. Kakarla Channel.